Gue akan bahas tentang pay previewnya WWE dan ya WWE doang sih sebenarnya. Gue lagi mager jelasin yang lain. Gue akan jelasin tentang Survivor Series. Itu jujur kita pun bukan kita juga sih sebenarnya, beberapa penikmat wrestling dan niat dari gulat ini ya rada-rada gambling kalau gue pribadi. Kenapa? Karena ini pay preview ini bukan jelek sih, lebih tepatnya promonya telat, yang kedua terlalu mengagung-agungkan Crown Jewel, dan yang terakhir draft terlalu apa ya ibaratnya, WWE draftnya terlalu bukan dipersingkat, diperlama, dan beberapa pegulat dari WWE sama WWE Raw sampai SmackDown pun juga butuh waktu seminggu atau 2 mingguan untuk ganti produk atau ganti slogan. Nah ini gue akan jelasin tentang previewnya di Royal Rumble, baik dari Battle Royal hingga WWE versus Universal Championship, Roman Reigns versus Big E. Gue akan mereview aja sedikit lah ya. Pertama Battle Royal. Gue jujur gue sebenarnya kaget. Kenapa? Karena gue kaget dari WWE segambling itu untuk menurunkan semua pegulat untuk yaudah lu main deh, gue kasih jangka waktu tertentu nih, dan menerapkan beberapa pegulat yang top dan pegulat might card hingga main mediocre, pegulat mediocre sampai pegulat underrated atau apapun itu, gue gak begitu peduli. Baik dari SmackDown sampai Raw. Hal ini yang mengakibatkan Survivor Series-nya di WWE. Survivor Series itu nggak begitu peduli setan banget sama kelakuan WWE sekarang. Nah, baru-baru ini WWE pun juga WWE lagi nerapin match yang agak unik, dan nggak tahu nanti akan ke arah kemana nantinya. Feeling gua bisa aja menang SmackDown, tapi yang dimenangin Street Profit dari Raw sama siapa ya, paling itu doang Street Profit dari antara dua itu, Angelo Dawkins atau Cesaro. Terus yang kedua WWE Tag Team Champion mempertemukan The Uso versus The New Day. Somehow banyak sekali storyline yang menurut gua itu storyline yang cukup mengulur-ulur waktu, dan ini yang dibilang storyline yang tepat untuk menaikkan The New Day plus King Xavier yang akhir-akhir ini lagi naik. Dan bukan feeling gue sih, akan jadi match yang seru karena sama-sama punya track record yang cukup kuat, dan jangan kaget bakal ada hal-hal aneh yang dilakukan sama WWE. Terus yang ketiga sih, aku lupa lagi, Damian Price versus Shinsuke Nakamura. Sama-sama underrated dan sama-sama diperhitungkan, dan bedanya itu mereka ini sama-sama veteran. Harusnya sih akan jadi match yang sama sekali tidak diuntungkan. Kalau gue bilang sih sama sekali nggak diuntungkan, tapi lebih ke menarik fans aja yang satu ini. Feeling gue sih bakal akan seru deh, itu aja. Feeling gue akan ya aneh-aneh lah intinya. Terus yang ketiga tiga tuh
Big E versus Roman Reigns. Kita mengingat 2 atau 3 momen yang lalu karena Roman Reigns itu pernah melakukan hal yang sama dengan Big E, dan Big E juga melakukan hal yang aneh ke The Uso atau Roman Reigns sendiri. Ini bakal menjadi momen yang tepat untuk menaikkan Big E plus Roman Reigns yang sempat diagung-agungkan oleh SmackDown. Dan yang terakhir, Becky Lynch versus Charlotte. Kita harus mengapresiasi dua manusia ini. Sebenarnya banyak sekali yang ngekritik kalau ini pegulat ini cukup dihormati dan disegani. Ric Flair menganggap kalau Becky Lynch menganggap sikap profesionalitasnya Ric Flair itu menyedihkan, dan dia ngomen tentang AEW, dan dia sangat menghormati dan menghargai pegulat-pegulat yang ada di sana. Sedangkan Charlotte ini kalau gue lihat dia itu star syndrome-nya wrestling, bapaknya pegulat, pacarnya mantan dari AEW. Nah, ini akan menjadi match yang agak garis besar aja, agak naik turun, kiri kanan atas bawah. Nah, jangan kaget, ini bakal jadi bad ending and good. Aduh, gue lupa. Pokoknya awalnya pasti bagus, pasti endingnya pasti jelek. Nah, itu aja. Thank you and good luck.